Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ica Ramadan, NIM 2830192. Di mana kali ini saya akan memaparkan tugas ilmu komputer yang dimana menerapkan item-item yang ada dalam Microsoft Word. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita memasuki Microsoft Word. Di mana kali ini saya menggunakan Microsoft Word 2010. Yaitu dalam melakukan penulisan di Microsoft Word, yang pertama ialah kita harus menentukan jenis ukuran kertas, jenis tulisan, dan ukuran tulisan. Yang dimana kali ini saya menggunakan ukuran kertas A4 dan jenis tulisan Calibri. Dan untuk ukuran sendiri yaitu saya menggunakan ukuran 12. Yang dimana di sini kita bebas untuk mengaturnya sesuai dengan keinginan kita. Yaitu langsung saja kita memasukkan isi tulisan. Yang pertama judul, yang dimana untuk judulnya sendiri, dimana kita harus mempertebal huruf tersebut, yang dimana dengan menekan item bold atau dengan menekan Ctrl B. Yang pertama yaitu dengan memblok item yang ingin ditebalkan, lalu menekan item B atau bold, atau bisa dengan Ctrl B. Setelah itu kita berlanjut ke paragraf berikutnya. Untuk garis mendatarnya sendiri, kita dapat menekan garis mendatar di keyboard. Lalu kita beralih ke judul kedua, yang dimana yang berjudul dengan belajar mengetik. Yang dimana di sini menggunakan huruf besar yang dimana di dalam komputer kita bisa menekan di keyboard item caps lock. Lalu kita menebalkan huruf judul tersebut. Caranya sama dengan pertama tadi, memblok huruf yang ingin ditebalkan, lalu pergi ke item bold. Lalu kita akan menempatkan judul tersebut di bagian tengah-tengah kertas, yang dimana itemnya kita bisa beralih ke center atau Ctrl E. Dan dimana di sini mempunyai 4 item, bisa untuk rata kiri, rata tengah,
rata kanan, dan tulisan yang bergaris lurus. Lalu kita beralih ke isinya lagi, dimana untuk ukuran judulnya ini kita bisa mengubahnya sesuai dengan kita yang inginkan, dimana saya menggunakan ukuran 14. Lalu kita kembali ke paragraf berikutnya dengan kembali dengan ukuran besar huruf 12. Lalu di akhir katanya kita menggunakan tanda petik, yang dimana bisa kita tekan juga yang telah disediakan di keyboard. Yang dimana untuk tanda petik sendiri kita menekan shift dengan tanda petik secara bersamaan. Beralih ke paragraf berikutnya, yang dimana menggunakan susunan angka 1, 2, 3 sampai dengan 9, yang dimana kita bisa menggunakan item di numbering, dimana untuk pilihannya sendiri ada beberapa, tergantung sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Yang dimana kali ini saya akan menggunakan numbering dengan angka, yaitu langsung saja. Maka angkanya akan masuk secara otomatis. Lalu kita menuliskan hurufnya. Lalu beralih ke bagian kedua, kita hanya menekan enter, lalu angkanya akan terisi secara otomatis. Begitupun dengan angka-angka yang berikutnya.
Untuk menghilangkan item numbering, kita bisa kembali ke bagian pengaturan numbering, lalu masuk ke pilihan none, yang dimana pilihan numberingnya akan hilang. Beralih ke paragraf berikutnya, yang dimana menggunakan item penebalan huruf bold dengan garis miring dengan huruf miring dan garis bawah, yang mana pertama-tama kita tulis dulu paragrafnya. Yaitu pertama, kita memblok dulu paragrafnya. Setelah itu kita beralih ke penebalan huruf atau bold atau dengan menekan Ctrl B. Setelah itu kita beralih ke bagian huruf miring atau italic, atau bisa juga menekan Ctrl I. Dan bagian garis bawah paragraf atau underline, yang dimana untuk pilihan sendiri terdiri dari beberapa, yang dimana sesuai dengan kita butuhkan, yang dimana kali ini saya menggunakan pilihan yang pertama, garis lurus, dan bisa kita lihat judul paragrafnya yaitu sudah bisa menyesuaikan dengan item yang kita pilih. Beralih ke paragraf berikutnya, yaitu kita kembali ke pilihan normalnya dengan menghilangkan item-item tadi seperti underline, italic, dan bold dengan menekan kembali di itemnya atau di keyboard. Untuk item keduanya lagi kita masuk atau beralih ke bagian numbering juga, atau bisa kita di bagian dekat numbering atau bullets, yang dimana pilihannya juga terdiri dari beberapa, baik itu bulatan dengan warna hitam, bulatan dengan warna putih, kotak, dan pilihan lainnya, yang dimana saya menggunakan bulatan hitam. Sama dengan numbering tadi, kita hanya memilih item di bullets. Setelah itu mengisi paragraf dan akan terisi secara otomatis hingga ke yang kita inginkan. Yaitu langsung saja kita masukkan paragrafnya.
Untuk mempersingkatnya, kita percepat saja. Untuk bagian menaikkan huruf seperti menulis pangkat menggunakan icon manuskrip, kita bisa menggunakan item superscript yang bisa kita lihat di sini tempatnya, yaitu dimana berada di barisan bagian penebalan baris tadi seperti bold, italic, underline, di mana mereka mempunyai barisan yang sama. Yaitu kita bisa lihat contohnya dengan menuliskan untuk item perkalian sendiri. Kita bisa masuk ke bagian insert, lalu mengambil pilihan equation. Di sini pilihannya sudah tersedia. Yang dimana kita bisa melihat banyak pilihan sesuai dengan yang kita butuhkan. Yang dimana kali ini kita menggunakan item perkalian. Setelah itu kita kembali ke paragraf. Yang dimana untuk pilihan superscriptnya, yaitu yang pertama kita memblok yang ingin kita superscript, yaitu misalnya 20 pangkat 2, yaitu dengan kita memblok angka 2 lalu ke menu superscript, maka angkanya akan menjadi perpangkatan yang bisa kita lihat. Beralih ke bagian berikutnya. Yang dimana untuk bagian berikutnya itu menggunakan icon menu subscript, yaitu kita bisa lihat contohnya. Sama hanya dengan bagian superscript tadi, untuk bagian subscript yaitu mengecilkan angka tetapi di bagian bawahnya. Yaitu caranya sama dengan cara memblok huruf yang ingin kita kecilkan. Lalu untuk pilihan menu subscript sendiri yaitu berada di samping menu superscript.
Lalu kita beralih ke paragraf berikutnya.
Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi wal taufiq hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.